banyak pengalaman dan banyak mempelajari terkait dengan resource recovery, mulai dari pemanfaatan grey water, ya, kemudian penilaian aspek teknologinya secara general untuk reuse, wastewater reuse. Reuse berarti kan airnya yang digunakan kembali ya, dari air limbah. Ada yang tahu? Di mana pernah tahu nggak? Wastewater reuse itu diterapkan di mana? Boleh di Indonesia, boleh di luar. Yang terkenal. Ada yang tahu yang di rumah? Wastewater reuse yang paling terkenal, bisa dikatakan di dunia. Diterapkan di mana? Tahu nggak? Dari air limbah jadi air minum. Ekstrim ya. Kalau di iya, Singapura. Apa namanya, Mas Rian? Iya, namanya New Water. Pernah dengar? New Water. Nah, itu nanti ada. Ya, mungkin nanti di perkuliahan bisa lah saya sedikit memunculkan kenapa Singapura sampai bikin inovasi seperti itu. Yang se-ekstrim itu. Itu bukan hanya semata-mata karena ingin unjuk teknologi. Ada yang tahu kenapa? Pernah baca atau dengar? Teman-teman yang di rumah? Perairannya sedikit. Iya, perairannya sedikit. Mas siapa? Pascal. Oke, ya, perairannya sedikit. Ini kalau teman-teman yang ngomong di sini nggak kedengeran yang di rumah ya? Saya berarti harus review ya. Kedengeran nggak kalau teman yang ngomong di sini? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Oh, kedengeran. Oke, good. Bergema, saya suara ya. Ruangannya bergema ya. Ya, karena perairannya sedikit. Beda dengan Indonesia yang perairannya banyak, cuman ya kualitasnya dipertanyakan gitu ya. Ya, itu. Ya, bahkan saat ini pun ada sebuah video nanti saya masih PR nih ya bagaimana menayangkan video untuk perkuliahan ini dengan baik gitu ya, karena ya nantilah dipikirkan gitu ya. Ada juga video terkait dengan Bill Gates, ada yang pernah katanya ada filmnya ya di Netflix. Kalian suka nonton Netflix? Enggak? Enggak? Biasanya anak-anak muda suka tuh. Belum ini ya, belum kuat modalnya ya. Saya juga enggak, saya enggak nonton Netflix. Tapi ada yang pernah bilang bahwa ada video dokumenter tentang Bill Gates. Itu ada di YouTube nanti suatu saat saya share. Ada versi short videonya yang mana dia sistem on-site ya, tapi langsung bisa diminum airnya gitu. Jadi ya mohon maaf ya, Pascal misalnya ya melakukan kegiatan di dalam toilet gitu ya. Terus siapa yang temannya di luar bisa mengambil air hasil olahannya untuk langsung diminum gitu. ya gitulah maksudnya, teknologi sekarang sudah sangat luar biasa gitu untuk wastewater reuse. Tapi tentu saja ada concern, nah itu juga yang akan kita pelajari di sini. Yang seperti apa sih yang aman untuk digunakan dan harus bagaimana kita mengolahnya supaya tetap aman digunakan gitu. Jangan sampai kita mengembar-gemborkan water reuse, ternyata tingkat diare meningkat, gitu kan? Kita menggunakannya kok reuse water untuk apa? Untuk pertanian. Tapi terus nanti ditanyakan kepada petaninya gitu, Anda pernah terkena diare? Iya Bu, sering saya kena diare. Berarti kan ada masalah di situ ya? Tidak sampai ke tujuan yang tadi ya, kesehatan masyarakat. Ya, kemudian, nah ini baru berikutnya di minggu berikutnya water reuse yang untuk irigasi, yang mungkin ini nanti beliau akan geser-geser lah ya yang mana yang akan disampaikan duluan. Nah lalu setelah UTS nanti saya akan diskusikan lagi apakah beliau memang akan masuk sekali lagi setelah UTS atau ditarik perkuliahannya sampai UTS ya. Yang terakhir adalah terkait dengan penggunaannya untuk energi. Ya, lalu berikutnya saya masuk ke dalam minggunya belum saya ganti di sini ya. Oke, berarti sini harusnya adalah minggu ke-9 ya, minggu ke-9, minggu ke-10,
Yang berikutnya minggu ke-10 itu saya akan bicara tentang aspek teknologi sistem pengelolaan air buangan. Ada yang namanya sistem sanitation service chain, rantai servis atau penyediaan atau pengelolaan sanitasi. Nanti kita agak main-main nih ya. Saya biasanya membuat sedikit workshop karena kuliah ini tuh udah kayak 3 jam ngomongin pengelolaan, maksudnya bukan sesuatu yang designing ya, saya tidak ada hitungan-hitungan yang detail di sini gitu. Terus kemudian kebetulan dapat jadwalnya adalah hari Jumat jam 1. Seringkali aduh gitu ya. Ini alhamdulillah karena kalian memang baru pindah dari mode online, semangat nih jam 1 udah pada di sini gitu. Pernah ada satu angkatan yang jam 1:10 baru 1 orang. Jangan ditiru ya. Gitu ya. Tapi ya maksudnya gitulah. Memang berat gitu di akhir minggu. Memang mau tidak mau energi memang sudah digunakan gitu ya, dari Senin sampai Kamis, walaupun kalian pasti recharge malamnya. Iya kalau sempat recharge, kalau malamnya ngerjain spalde ya nggak sempat recharge gitu. Ya itulah, jadi maksudnya saya biasanya berusaha untuk banyak interaksi gitu ya. Salah satunya misalnya menyusun sanitation service chain ini dalam bentuk workshop. Nah, biasanya dikasih ada lembarannya gitu. Anda diskusi di sini. Kalau pas online adalah diminta untuk per kelompok diskusi dulu pakai breakout room. Nah sekarang mode online offline ini saya masih memikirkan gimana sebaiknya ya. Agak sulit ya, mau disuruh diskusi di sini juga ada social distancing ya. Nah, ya biarkan saya memikirkan itu dulu ya. Terus kemudian baru berikutnya pendekatan dan penilaian kebutuhan pengembangan sistem sanitasi. Nah, di sini mungkin Anda pernah dengar ya, seperti top down, bottom up, apa itu? Oke. Apa sih artinya top down dan bottom up? Oke, MBKM menggunakan terminologi itu memang ya. Top down itu dari misalkan dari ekonomi buat ke bawahnya ke masyarakat, masyarakat itu dia Indonesia dari masyarakat kebutuhannya. Nah, ya sama ya. Kalau MBKM mah kalau top down tuh prodi udah punya ya. Nah, kita punya nih proyek ini, siapa yang mau ngerjain gitu ya? Siapa yang mau menggunakan kesempatan ini? Gitu. Kalau bottom up, Pak, saya mau ikut proyek ini. Boleh ya diajukan sebagai ekivalensi? Di bottom up gitu ya. Sama, sanitasi juga sama ya. Ada yang misalnya contohnya sekarang Jakarta Sewerage System ya. Itu top down kan? Pokoknya Jakarta mau bikin sewerage system. Jalurnya ini, ipalnya begini, bangun. Itu top down, kan? Ya, pokoknya Pak bangun gitu. Bukan inisiatif dari masyarakat. Ya masyarakat tahu ini ada pembangunan apa sih? Oh, ada pipa di sini gitu. Nanti disuruh nyambung gitu kan. Ya walaupun biasanya kalau saat ini ada bukan kompensasi ya. Ada bagian dari pembangunan yang top down itu, misalnya ada kebutuhan untuk di masyarakat yang akan terkena proyek tersebut. Biasanya disyaratkan sebelum pembangunan itu ada surat kemauan untuk menyambung, misalnya seperti itu. Tapi tetap top down ya. Ada yang bottom up. Bottom up itu berarti masyarakatnya yang menginisiasi. Wah, kita perlu nih Pak toilet misalnya. Kita perlu toilet dengan pengolahannya. Kita mengajukan ke pemerintah bottom up. Nah, sebenarnya ada yang lain-lain yang dari market, dari pihak swasta. Kita bahas sedikit terkait dengan itu. Kemudian berikutnya model bisnis dan stakeholders. Model bisnis ya sebenarnya bukan untuk membisniskan, walaupun sekarang pengolahan air buangan itu banyak yang dibisniskan juga gitu. Ya, persampahan mungkin ada yang tahu BSF ya. Ya, udah tahu BSF kan itu sekarang jadi diincar sebagai bisnis yang menjanjikan. Ya sama, air limbah juga. Lumpur tinja
di beberapa daerah area di dunia ada yang sudah diolah juga dengan BSM. Itu bisnisnya. Tapi kalau bisnis model di sini lebih ke misalkan ya onsite system yang mengelola siapa? Terus kemudian nanti tadi ada yang dari punya tangki septik, terus kemudian ada yang menyedot ya, ada yang membawa tinjaunya menggunakan truk, itu siapa yang mengelola? Nanti secara finansial bagaimanakah itu? Itulah kira-kira. Baru masuk ke aspek finansial, nah di sini sedikit kita bicara tentang tarif, ya. Bagaimana sih kan air limbah itu pasti harus ada tarifnya ya. Tarif kalau yang siwuries mah udah pasti ya. Kalau menyambung berarti per bulan membayar sekian ya. Kalau yang setempat tarif apa kira-kira? Nah, tarif penyedotan. Tarif itu bagaimana sih menentukan tarif? Itu ada panduannya. Yang saya pegang dari iWash ya. Dan kemudian integrasi pengelolaan sanitasi. Ya, nanti kita akan bahas sanitasi itu sebenarnya apa. Oh, saya lupa mencantumkan slide-nya hari ini, tapi kita bahas berikutnya lah di setelah UTS ya. Lalu kemudian saya merencanakan adanya kuliah tamu gitu ya, karena ya sistem pengelolaan air buangan ini suatu yang masih digodok lah istilahnya di Indonesia gitu. Ada baiknya Anda benar-benar bertemu dengan seseorang yang entah berinovasi dalam pengelolaan air limbah ataupun yang memang terjun langsung sebagai pengelola maupun pendamping pengelolaan. Supaya Anda bisa tanya langsung gitu. Sebenarnya gimana sih Pak menentukan ini dan lain sebagainya, silahkan. Nah, di akhir akan ada presentasi dan diskusi, jadi ada di minggu terakhir rencananya Anda yang mencari case study-nya. Tapi mungkin setelah UTS saya sudah munculkan apa sih yang perlu Anda bahas. Jadi cari case study di luar negeri boleh, mau di Indonesia aja juga boleh. Seperti apa sih pengelolaan air buangan di suatu tempat gitu. Anda mau pakai di perumahan, rumah saya bagus Bu, ya boleh aja gitu, kenapa tidak gitu. Yang penting adalah kita mau sharing gitu, bahwa oh ada yang sistemnya seperti ini, dan sistemnya apa, kelebihannya apa, kekurangannya, Anda bisa menganalisis. Ya, itu kira-kira SAP. Ada yang mau didiskusikan? Ditanyakan? Atau mungkin ada apa ya? Ada persepsi ya. Persepsi misalnya, oh saya pikir isinya tentang ini SPAB, ternyata bukan. Ada yang mau menyampaikan itu, silahkan. Aman? Ya, gimana Rian? Saya masih ada pemikiran ini. Kenapa dia harus membuat riset itu sesuai dengan pada setiap tempat? Kenapa kita tidak memodernisasikan suatu wilayah tersebut bahwa ini kadang harus terkait dengan regulasi? Sebenarnya kayak gitu. Ya kenapa kita nggak harus menurut mereka? Jadi kita memberitahu ini yang benar, ini yang etis, yang apa kayak gitu. Ada teman-temannya yang mau berkomentar? Kenapa? Kalau tadi nggak kedengeran ya. Kenapa kata Rian? Kita perlu kayak memperhatikan adat masyarakat setempat dalam menentukan sistem sanitasi misalnya ya. Bukan ya udah peraturannya seperti ini. Oke. Silakan. Mbak siapa? Sorry, saya sambil mulai berusaha mengenal Anda. Sabri. Sabri. Gimana Sabri? Karena kan setiap anak itu kan punya persepsi masing-masing, kepercayaan yang mungkin buat mereka itu make sense dan karena mereka percaya itu. Jadi buat kita tuh kayak itu nggak make sense, itu nggak bagus, itu ada yang lebih baik. Tapi belum tentu mereka bisa menerima itu kan. Karena kalau misalnya kita bikin dan mereka nggak bisa menerima, ya nggak usah jadi apa-apa itu. Nah tadi kalau pertanyaannya Rian adalah kenapa nggak kita apa Pak? Oke, kita misalnya kita mengajarkan masyarakat gitu ya, ini tuh nggak benar gitu ya, bisa kayak gitu ya, atau ya udah pakai regulasi aja, peraturannya begini Anda harus ikut. Oke, ada yang mau berkomentar lagi? Ya, saya Benedictus ya, panggilannya siapa?
Sorry? Ben, oke, gimana Ben? Karena menurut saya dari pengalaman kita kemarin itu cuma perilaku masyarakat itu butuh waktu yang lama. Jadi kalau dibanding kita menyesuaikan dengan keadaan sekitar mereka lebih mudah dibanding kita harus mengubah perilaku mereka. Good point ya. Mengubah perilaku masyarakat itu bukan sesuatu yang hari ini kalian penyuluhan, Bapak besok begini ya, besoknya langsung dilakukan, nggak mungkin. Ya. Cuma sebagai oh ya harusnya begitu ya Pak, ya udah, terus besoknya ya udah kembali lagi gitu ya. Kita pribadi juga gitu kan ya. Saya bilang 1 SKS itu adalah 1 jam Anda belajar di rumah, besoknya benar nggak belajar? Ya, makanya itu ya, maksudnya kayak orang yang terbiasa sesuatu nggak semudah itu, dan itu bukan kapasitas kita sebagai engineer, environmental engineer gitu ya, sanitation engineer, itu bukan kapasitas kita, itu kapasitasnya orang-orang antropologi. Ya. Kalau mungkin nggak, ya mungkin aja gitu. Tapi Anda perlu siap dengan proses yang panjang gitu. Proses yang panjang. Kalau memang, dan terus kita perlu menelaah ya. Sebenarnya yang mereka yakini itu adalah hal dasar atau hal yang sebenarnya bisa sih dikompromikan gitu. Kalau hal yang dasar, saya mah harus ke sungai untuk, maksudnya harus apa ya, dulu Pak Iwan sempat share gitu ya, ada masyarakat yang katanya kalau BAB itu harus, mohon maaf, bagian belakangnya itu terendam. Bisa gitu, pernah Pak Iwan share? Ya, nah itu gitu ya, mungkin sedikit demi sedikit, bukan ya sulit kan ya gitu ya, karena itu kita harus memutus link itu kan gitu, kita harus memutus koneksi antara air limbah dengan orangnya gitu kan. Nah itu ya, kalau itu ya mungkin kita perlu ya menjelaskan kalau begitu kemungkinannya apa, kemungkinan adanya dari orang kesehatan sih ya, itu bukan kapasitas kita. Maksudnya kita perlu tahu ilmunya, tapi yang pendekatannya mah ya real mah the engineer gitu ya, nggak bisa gitu ya, kita tidak punya kompetensi untuk mendekati masyarakat. Dan nanti pada saat Anda bekerja silakan ajak orang yang memang bidangnya public health ya, kesehatan masyarakat gitu. Kalau misalnya perlu antropologi gitu, antropolog untuk membantu Anda menjelaskan bahwa kebiasaan itu perlu diubah gitu. Tapi kalau istilahnya yang mereka ini kan adalah yang sesuatu yang mudah dikompromikan, misalnya saya nggak mau toiletnya warna kuning, itu kan it's okay gitu ya. Ya udah kita bikin warna biru gitu ya. Karena itu pernah terjadi ya. Jadi kayak saya nggak tahu ya, orang-orang marketing mungkin ngerti gitu ya terkait dengan itu. Warna, di setiap warna itu ada persepsinya masing-masing gitu. Untuk orang-orang tertentu bisa berbeda. Pernah ada diskusi Pak Wildan itu, beliau di UNICEF ya, itu di kuliah itu sanitasi bencana ya, sanitasi pasca bencana. Pernah dapat kuliahnya Pak Wildan sharing terkait dengan yang dia lakukan di India nggak, terkait dengan menstrual hygiene? Sharing nggak, oke. Karena tergantung request ya, requestnya beliau menyampaikan apa, beliau menyampaikan itu. Suatu saat di webinar, rasanya webinarnya kelompok keahlian kami, kita minta beliau sharing tentang public health in emergency ya. Lalu beliau masuk dengan cerita bahwa mereka intinya ingin menerapkan di India atau di Bangladesh yang daerah terpencilnya gitu, untuk mereka menggunakan menstrual hygiene gitu. Terus dibuatlah gitu, karena mohon maaf sebelumnya mereka biasanya menggunakan
yang tidak higienis lah intinya begitu ya. Kemudian wah udah itu pakai diskusi, maksudnya benar-benar yang masyarakat maunya gimana, dia pengennya yang seperti apa. Nah, bahkan kalau kita mau membangun sesuatu dengan cara itu ya, community based development pun, itu pun sudah takes time gitu ya. Kompromi, kalau begini bagaimana Bu, kalau begini bagaimana Pak, gitu ya. Tapi ya itu gitu ya. Apalagi kalau kita sampai mengubah, apalagi bukan hal yang krusial untuk diubah ya nggak apa-apa gitu. Nah kemudian akhirnya dibuat tuh produknya. Saya lupa dulu dia bilang warnanya tuh merah apa ya, pokoknya pakai warna sesuatu. Terus ibu-ibu itu nggak mau pakai gitu, nggak mau pakai. Kenapa? Karena ternyata orang merah itu melambangkan sesuatu yang suci atau apa gitu lah. Itu kan apa ya, sesuatu yang miss banget gitu ya. Sudah berusaha memberikan apa yang sesuai dengan masyarakatnya, ternyata hanya karena warna. Itu terjadi ya. Itulah kira-kira. Oke, kembali lagi ke pertanyaan Mas Rian. Terus kemudian ada lagi, kenapa nggak dengan regulasi nih? Sebenarnya nanti kita diskusi. Tahun lalu kita diskusikan tuh ada terkait dengan approach tadi ya, pendekatan. Akan berbeda. Nanti mungkin pada saat menjelaskan itu saya ulang lagi sedikit ya. Karena mental setiap masyarakat di dunia itu beda-beda gitu. Rian nanti tinggal di Jepang ya. Begitu pemerintahnya nyuruh A gitu, langsung mereka kerjakan. Sekarang di sini ya, di Bandung ya, wali kota, presiden bilang jangan kemana-mana dulu. Masih bahaya COVID masih ada. Yang ke luar negeri udah seberapa banyak gitu. Ya enggak gitu. Mentalnya beda-beda gitu. Ya itulah makanya berbagai pendekatan, berbagai approach ya. Approach itu berkembang di dunia terkait dengan berbagai hal, bukan hanya pengelolaan air limbah. Yang kita bahas adalah pengelolaan air limbah. Itu kira-kira. Ya nanti pada saat Anda nanti misalnya ada di Bappenas, di PU, nah Anda harus pintar-pintar gitu. Bagaimana menstrategikan keterbatasan-keterbatasan yang ada di sana, tapi tetap optimal. Pendekatan yang mana nih? Programnya seperti apa nih yang harus kita kembangkan? Begitu Rian kira-kira. Ada yang mau menambahkan? Dari diskusi kita barusan. Oke, nanti kita akan bahas lebih banyak ya di perkuliahan berikutnya. Oke. Ya, komponen penilaian ini standar sih ya. Kita punya UTS dan UAS yang pasti masih memegang peran besar. Kalau di sini saya taruh 40-40, tapi biasanya ya pada itu ya 40-40 atau minimal 35-35 lah. Nanti saya pertimbangkan juga, biasanya saya mempertimbangkan juga, di sini saya bilang tugas dan kuis 5% ya. Tapi nanti mungkin dipertimbangkan ya kalau misalnya memang tugas dan kuisnya bisa membantu, mungkin bisa naik sampai 10%. Nah, tugas yang di sini adalah tugas yang mingguan ya, nggak setiap minggu. Langsung ada yang ngotot di depan saya. Shock. Nggak setiap minggu kita ada tugas. Nggak setiap minggu juga kita ada kuis ya. Tapi ya kayak tadi misalnya saya bilang kan, saya pengennya Anda juga aktif gitu ya. Nah pasti akan ada sedikit, misalnya kayak tadi ya. Biasanya saya suka ada misalnya dirancang sistem sanitasimu gitu. Sistem pengelolaan sanitasimu, nanti Anda berkelompok coba bikinlah gitu ya suatu konsep dari awal sampai akhir pengelolaan sanitasi itu seperti apa. Nanti biasanya saya lanjutkan nanti di minggu depannya bagaimana approach apa yang harus dilakukan supaya itu jalan, kayak gitu-gitulah kira-kira. Saya ingin membuat sih, nah saya masih berpikir bagaimana caranya, tapi sepertinya kalau kita memang modenya online offline ya akan sebagai tugas ya. Nanti Anda entah kalau dipresentasikan agak menghabiskan waktu ya. Karena pengalaman biasanya mahasiswa itu senang gitu karena baru mendapatkan
wah ini nih ya, gitu. Senang sharing gitu. Biasanya habis waktunya untuk presentasi, kita lihat nanti. Nah, kemarin sih saya dapat informasi sekarang di EduNext itu sudah ada fitur peer review. Tahu peer review? Belum pernah dengar peer review? Nggak tahu. Peer review itu adalah yang mereview tugasnya adalah temannya, peer-nya. Main-main dengan itulah, maksudnya nanti yang kelompok mana dinilai oleh temannya, nanti saya berikan kriteria-kriteria penilaian, nanti silahkan temannya diskusi gitu ya. Nah itu ya online offline, nanti kita lihatlah bagaimana caranya. Nah tugas-tugas itu nanti saya mah sebagai komentator gitu ya, silahkan nanti saling menilai, saya nanti mengomentari gitu. Nah tugas-tugasnya seperti itu, misalnya Pak Suhar juga rasanya biasanya suka ada menyuruh Anda mencari sesuatu gitu ya. Nanti Anda kumpulkan kayak gitu-gitu. Itu di sini ya plotnya 5%-an kira-kira. Nah, nanti di akhir kita udah bilang ya bahwa kami mengharapkan Anda sharing nih, cari case study tentang pengelolaan air limbah. Nah, itu yang bobotnya lebih besar, 15%. Begitu. Nah, kalau di tengah-tengah ada yang akhirnya saya putuskan presentasi, nah itu saya pertimbangkan apakah sebaiknya di 5% atau di 15%. Intinya sih kami tidak berniat merugikan Anda ya Mas. Ya, kehadiran ini mah ininya ITB ya. Peraturannya ITB ya, kehadiran minimum 80%. Saya tidak mempertinggi angkanya, mangga gitu ya, 80% sesuai dengan ketentuan ITB. Kalau ternyata Anda, semoga tidak ya, ada yang hadir kurang dari 80%, saya pribadi sih bukan tipe yang ya udah nggak boleh ikut ujian, sebenarnya aturannya gitu ya, nggak boleh ikut UTS atau UAS gitu ya. Tapi biasanya panjang urusannya kalau begitu. Panjang urusannya ya. Jadi kalau di bawah 80%, kami akan mempertimbangkan lagi apakah perlu dikurangi nilainya. Kemungkinan sih ada pengurangan nilai. Ya, karena pasti Anda tidak memperoleh sama atau setara dengan teman-teman yang hadir di atas 80%. Ya, nah ini yang tadi saya bilang, segera aku mau menanyakannya. Ya, sebenarnya ya kami di sini kan misalnya bukan hanya tugas, tapi juga ya saya mendidik ya. Jadi kemarin baru saja gitu ya, dan saya pikir sangat make sense ya. Saya dengar kuliahnya Pak Agus, pernah ngajar Pak Agus? Pernah menentukan komitmen dengan Pak Agus? Hah? Apa? Ya betul. Ya, pernah sama Pak Agus Jatika Effendi? Ya? Ya, oke. Nah, beliau pernah menyampaikan, pernah nggak mengatur komitmen kelas dengan beliau? Nah, beliau itu strict sekali ya. Absen misalnya, absen dibuka hanya 5 menit misalnya. Ya. 15. Kemarin kebetulan saya ngajar bersama beliau di PRD, masih online ya. Jadi beliau biasanya kalau kuliah beliau itu adalah absen itu hanya dibuka 10 menit atau 15 menit di awal perkuliahan. Setelah itu sudah. Karena kemarin beliau menyampaikan, karena Anda nanti akan menjadi bagian dari engineer ya. Engineer, rekayasawan yang harus sangat menghargai waktu. Gitu. Beliau kemarin sharing itu, karena nanti pasti mengalami ya. Sekarang juga sudah mulai sedikit disimulasikan ya di tugas ya, bahwa tenggat waktu pengumpulan tugas bagian ini jam segini. Nah, itu yang nanti akan Anda hadapi di dunia nyata. Oke, project. Oh nanti ya pengelolaan proyek nanti terakhir ya di semester akhir ya.
ada termin 1, termin 2, termin 3 gitu ya. Sampai sini targetnya apa, harus masuk laporan kapan, proyeknya harus beres kapan, kalau enggak penaltinya apa, itu yang perlu dilatih istilahnya. Nah, oke. Gimana komitmen? Apakah ada sanksi untuk keterlambatan? Ini modenya online offline, itu tadi nanti kejadian kayak tadi. Saya udah online kok tadi gitu ya. Oke, tapi ini saya mengharapkan dan terus kemudian yang saya sadari ya, dengan kita hibrid begini ya, nah saya kan jadi tidak terlalu memonitor nih ya partisipan keluar masuk di Zoom ya. Saya pada intinya saya meminta Anda saling menghargai lah ya. Dosen sudah hadir, nanti Pak Sohar juga begitu. Ya janganlah hadir terlambat. Oke, berapa menit nih kira-kira toleransi keterlambatan Anda? 15? Hah? 15 menit? Yang di rumah juga 15 menit? Ya, Bu. 15, 10? 15. Benar ya, 15 menit ya? Nah, tapi saya bingung juga ya. Oke, sepertinya tadi, nah saya nggak tahu pas suaraan bagaimana. Berarti nanti di kalau 10 menit bagaimana? 15 menit aja. Kita akan mulai jam berapa? Nah, saya mungkin mau tanya dulu ya. Jam 1 teng atau jam 1 lebih? Ini khususnya yang Jumatan ya. 1:15, 1 pas. 1:15. Sepakat, 1:15. Nanti saya sampaikan ke Pak Suhar. Ayo. Jangan Pak, kalau jam 2 Pak. Kalian kan setelah itu masih ada asistensi Spalde. Oh iya. Hah? Jam 4 kan? Maksudnya kalau kita mulai 1:15, istilah breaknya sekitar 10-15 menit gitu. 1:15, 1:10. Hah? Gimana? Yang Jumatan selesai jam berapa sih tadi? 1:20. Oke, makan, jalan, setengah jam lah ya, 1:10 aja ya. Saya sampaikan ke Pak Suhar ya. Jadi kan setengah jam lah ya. Dari Anda selesai Jumatan, makan, nggak sholat lagi kan, udah sholat ya. Jalan lah dari Aljabar berapa lama jalan ke sini? Tergantung mode jalannya. Kalau jalannya sambil ngobrol lama. Oke, 13:10 ya. Oke, di sini keterlambatannya 10 menit aja ya. Oke, keterlambatan 15 menit atau enggak 13:15 aja ya. Jadi nanti berarti prosedurnya kalau masih hibrid gitu ya, jam 13:10 saya mulai dengan absen dulu berarti ya. Seperti tadi. Sebelumnya ya. 13:10 kita absen dulu sebentar ya. Berarti keterlambatannya 5 menit. Iya lah, 5 menit aja kan? Masa mau 15 menit lagi sampai 1:30 dong. Ya. Oke, 13:15 ada sudah standby semuanya online maupun offline. Nanti saya ajukan juga ya, mungkin untuk yang offline tetap harus ada absen yang fisik kali ya. Kalau emang benar-benar nggak bisa pakai HP ya? Oke. Baiklah.
Baiklah, nanti mungkin yang offline saya ajukan deh pakai fisik untuk nanti dimasukkan oleh admin gitu ya. Oke, nah berarti nanti untuk yang online, berarti nanti ya absen dibuka sampai 13.15 atau maksimum 13.20. Ya, jangan lupa mengabsen. Nah, kemudian terkait dengan tugas-tugas ya, nanti ada tugas mungkin individu, kelompok, dan juga yang terakhir nanti tugas presentasi. Saya tidak akan, maksudnya pasti saya tanyakan gitu ya, kalau misalnya mengumpulkannya secara online, kenapa tidak mengumpulkan? Tapi kalau misalnya Anda memang tidak mengumpulkan, ya karena di sini tugasnya, ya sudah bisa didiskusikan ya pada saat hari hanya gitu, kenapa Anda tidak mengumpulkan? Tapi intinya kalau ternyata pada saat akhir ada tugas Anda yang tidak lengkap, saya tidak cenderung memberikan T, tapi saya nolkan saja, nanti dihitung. Jadi maksudnya itu akan mengurangi nilai Anda gitu. Oke? Kecuali kalau Anda memberitahu. Nah, jadi kalau memang ada kesulitan, tolong beritahu. Saya tidak bisa mengerjakan tugas ini karena apa? Atau kemarin saya tidak hadir sakit sehingga tidak ikut mengerjakan tugas ini, tolong informasikan ke saya. Oke? Ya, nah kalau terlambat mengumpulkan, ya masih boleh mengumpulkan, boleh, tapi pasti ada sanksinya. Tidak akan sama dengan teman-teman yang mengumpulkan tepat waktu. Ya, saya di sini taruh paling enggak minus 5 ya. Oke, sampai sini. Nah, reference sebenarnya jauh lebih banyak dari ini. Tadi saya bilang ya bahwa saya belum menemukan. Nanti kalau Anda pas browsing ternyata ada gitu textbook yang memang terkait dengan wastewater management gitu. Biasanya wastewater management itu attach dengan wastewater treatmentnya gitu ya. Tapi saya melihat bahwa banyak buku, modul, dan biasanya kalau modul-modul itu dia free download ya. Dua yang saya gunakan, saya pikir Pak Suhar juga akhirnya menggunakan ini. Nanti juga Pak Suhar mungkin akan ini. Saya menaruh di perpus tapi belum. Boleh nitip lah ya kalau itu tolong taruhkan di perpus ya. Ada yang terkait dengan sanitation, wastewater management, and sustainability. Ya, ini yang reference yang pertama ya, Anderson dan kawan-kawan. Soft copy-nya itu saya taruh di EduNext, tolong diingatkan kalau saya lupa. Nah, kalau yang kedua itu materi kita hari ini terkait dengan ada namanya regenerative sanitation, itu konsep baru. Tapi yang kita bahas bukan regenerative sanitation-nya, tapi bagaimana di buku ini dia merangkumkan perubahan-perubahan paradigma terhadap pengelolaan air buangan atau pengelolaan sanitasi. Nah, yang ketiga adalah ini ya, Compendium of Sanitation System and Technology. Ya, itu ada di sini. Jadi buku ini berisi berbagai macam opsi teknologi untuk setiap functional groups. Nah, apakah itu nanti kita bahas. Mangga, ntar saya taruh di EduNext, mau dibaca-baca duluan silahkan. Nah, dan juga referensi yang lain. Nah, ini pas saya jujur lupa Suhar, tapi kalau melihat scope ajar beliau, sepertinya akan ada ya buku-buku yang terkait dengan wastewater reuse. Mungkin ada sedikit yang terkait dengan engineering-nya gitu ya. Dan juga kalau saya sangat mungkin menambah referensi-referensi EAWAC. Nah, kalau buku ini tuh dia keluarannya EAWAC ya, salah satu international organization yang banyak mengeluarkan modul terkait dengan sanitasi, mengeluarkan toolbox. Nah, itu ada websitenya gitu ya, FSM Toolbox, mulai dari
bagaimana Anda mengakses atau menentukan kondisi sanitasi suatu wilayah, bagaimana Anda mengembangkan sistem sanitasi suatu wilayah, tuh dia bikin berbagai macam toolbox. Jadi ada kemungkinan juga ada beberapa yang saya ambil dari sana. Oke, berikut pengantar. Oke, kita sudah selesai bagian yang pertama, pengantar perkuliahan. Ada sesuatu yang mau dipastikan? Kita masuk ke kemarin sebenarnya Dinda juga sudah muncul ya. Mana coba? Ya. Pertama kita muncul dengan isu. Apa sih yang membedakan pengelolaan air buangan dengan pengolahan air buangan? Ada yang mau berpendapat? Saya catat tulis posisi deh. Pengelolaan air buangan itu seperti apa? Pengolahan seperti apa? Saya mau coba, Bu. Ya, gimana Zaki? Kalau pengelolaan itu kayak pengurusan administrasinya mungkin, Bu, kelembagaan kayak gitu. Kalau pengolahan tuh kayak proses fisik atau kimiawi atau biologisnya gitu, Bu, kayak aerasi atau tangki mikroba gitu. Oke. Saya mau nulis kok nggak bisa. Bentar. Alah. Apa yang harus dilakukan? Oke, baiklah. Kita pakai teks saja. Oke. Administrasi. Tadi Zaki menyebutkan kelembagaan ada di sini ya. Terus kalau yang di pengolahan, yang di pengolahan tadi Zaki bilang proses fisiknya gitu. Proses fisik, biologi. Ada yang mau menambahkan atau mau merevisi? Ayo, yang di rumah ataupun di sini silakan. Mau nambahin, Bu. Bagaimana Cecil? Kalau pengelolaan itu menurut saya kegiatannya lebih banyak gitu. Jadi pengelolaan itu ada dari penyimpanan, pengumpulan, terus pengangkutannya. Penyimpanan, pengumpulan, apa lagi? Pengangkutan, apa lagi? Baru kepikiran itu. Pengolahan masuk nggak? Masuk. Ya, oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan yang di sini. Ya, Mas siapa? Rafli. Oke. Gimana Rafli? Kalau pengolahan itu lebih kayak tadi air limbah kita di kehidupan yang bisa digunakan. Kalau ada kemarin itu kayak yang misal dari gimana gitu sesuai yang standar yang sudah ditentukan. Kalau pengolahan itu lebih kayak di energi itu sendiri di Oke. Pengolahan lebih apa? Penyisihan polutan gitu ya? Atau teknologi. Nah, oke, kita muncul dari teknologi ya. Teknologi reuse misalnya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Ya. Oke, kalau misalnya reuse pun gitu ya misalnya. Memang pengolahan itu benar ya. Jadi Anda sudah dapat ya pengolahan itu apa? Ya dia adalah suatu proses. Ya, proses mengubah sesuatu menjadi sesuatu ya. Contohnya kalau air limbah ya, yang tadinya BOD, COD udah ketemu kan ya? UOP ya, sekian, SS sekian,
menjadi turun sampai sekian, tergantung. Kalau reuse berarti harus microbes juga nggak ada dan lain sebagainya. Itu ada di pengolahan. Nah, tadi Cecil bilang kegiatan pengelolaan tuh lebih banyak gitu. Kalau di pengolahan mah ya udah kita pakai tangki septik gitu ya. Ya udah pengolahannya apa setempat, tangki septik. Dah. Apa yang terjadi di dalamnya ya prosesnya? Ada proses anaerob, ada penyisih settlement gitu ya. Pemisahan antara cairan dan padatan itu pengolahan. Tapi kemudian tadi ya, tangki septik maksudnya. Tangki septik tadi dia bilang tangki septik itu bukan pengolahan, dia bilang gitu ya. Sebenarnya tergantung tangki septik yang seperti apa yang digunakan. Kalau cubluk, tangki septiknya bocor, cubluk, dia tidak ada pengolahan untuk air limbahnya ya dengan ya dia otomatis dia akan turun ya pengolahannya di tanah ya filtrasinya di tanah. Nggak ada proses anaerob di sana karena ya airnya akan turun kan gitu. Kalau di tangki septik biasa dia akan terbagi. Ya ada fase padat, fase cair. Tetap ada waktu detensi. Berarti ada pengolahannya. Walaupun tidak yakin lah tidak memenuhi baku mutu. Gitu. Ya, setelahnya tadi yang bilang pakai bidang resapan. Iya, kalau pada bidang resapan berarti ada filtrasi lagi, another proses. Itu pengolahan. Ya, tapi bagaimana misalnya supaya masyarakat mau menggunakan membangun tangki septik yang baik? Nah, itu isunya masuk ke pengelolaan. Bagaimana supaya masyarakat mau melakukan dislodging 3 tahun sekali? Itu isunya di pengelolaan. Ya. Oke, kalau secara definisi, saya mengambil dari slide-nya Pak Aso. Kalau pengolahan adalah satu proses ya untuk menghilangkan atau mengurangi dampak yang terjadi pada limbah sehingga tidak berdampak negatif ke lingkungan. Itu nanti Anda temui misalnya di PPPLC ya. Anda harus menyusun suatu sistem pengolahan yang nanti keluarnya sesuai baku mutu. Itu pengolahan tadi. Oke, ada sedimentasinya dulu, terus kemudian proses biologinya, nanti lumpurnya diolah dengan apa, airnya diolah lebih lanjut dengan apa, itu pengolahan. Sedangkan kalau pengelolaan, ada rangkaian proses. Tadi Cecil ya sudah menyampaikan ya, ada bagian penampungannya, ada transportasinya, ada pengolahan terpusatnya. Itu, jadi ada sebuah rangkaian proses untuk mengkaji aspek manfaat benda atau barang dari sisa suatu kegiatan termasuk output limbah yang dihasilkan. Termasuk di dalamnya adalah operational and maintenance dan juga kalau kita masuk ke sanitasi berkelanjutan termasuk aspek-aspek non teknis di dalamnya. Oke, ya, another discussion. Apakah tujuan dari pengelolaan air buangan? Buat apa sih kita bikin sistem? Kita sampai bilang tangki septik saja tidak cukup, gitu. Harus dilanjutkan dengan penyedotan dan lain sebagainya. Buat apa sih kita merancang sebuah pengelolaan air buangan, sistem pengelolaan air buangan? Tujuan? Yuk. Izin menjawab, Bu. Ya, Riki, gimana? Kalau menurut saya tujuannya tuh adalah merubah suatu zat yang tadinya tuh mungkin berbahaya atau dapat merugikan kesehatan baik itu lingkungan ataupun manusia menjadi sesuatu yang tidak merugikan lingkungan atau manusia tersebut, Bu. Oke, ada kata-kata tadi kesehatan. Apalagi tadi lingkungan. Yang terakhir tadi apa, Riki? Infrastruktur. Enggak sih, Bu, tadi. Kok ragu? Oke, boleh cerita. Oke, supaya tidak merugikan. Oke, ada lagi? Ini saja?
Atau ada yang lain? Ada yang lain? Ayo ingat-ingat tadi SAP. Iya. Mungkin dia kayak sustain kayak contohnya tadi yang di Singapura kan nggak ada sumber air lagi, jadi dia mereka bisa tetap menikmati air. Iya. Oke, bagus juga ya. Memenuhi kebutuhan ya. Kebutuhan masyarakat. Iya. Iya, nanti ini kita akan bahas di ini sebenarnya. Di yang terakhir ya. Jadi kayak bahwa ya perairan di dunia itu kan ada water cycle ya. Gitu. Jadi ya sumber kalau kita banyak air yang tercemar maka sumber air ya terganggu ya. Oke, good point juga. Ada lagi? Ayo, ingat-ingat tadi SAP, ada apa? Ya. Mungkin intinya biar berkelanjutan. Oke, berkelanjutan. Oke. Apa lagi? Coba. Kita mau melindungi kesehatan masyarakat. Melindungi lingkungan. Apalagi? Oke. Pindah ke sini deh. Menurut Anda apakah konsep dan tujuan SPAB itu sama dari waktu ke waktu atau berubah? Azumardi, udah ada Azumardi ya? Halo Azumardi. Yang di rumah ini dong, coba video on dulu. Saya lupa nyuruh on video. Oke. Siapa panggilnya Azumardi? Hah?